Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana tidak menghadiri agenda mediasi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap RK. Keduanya diwakili kuasa hukum masing-masing dan mediasi berujung deadlock. Bareskrim Polri menyediakan fasilitas untuk mediasi kedua pihak yang berseteru, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan selebgram Lisa Mariana. Namun, Senin siang jadwal mediasi tidak dihadiri keduanya. Kedua belah pihak diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya masing-masing. Mediasi yang dilakukan mengenai kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa terhadap RK, di mana Lisa mengklaim bahwa ayah kandung dari anaknya adalah RK. Namun hasil tes DNA membuktikan RK bukanlah ayah dari anak Lisa. Akan tetapi mediasi tidak membuahkan hasil. Jadi tidak ada mediasi. Jadi yang jelas tetap berjalan, makanya kita berserahkan semua kepada Bareskrim nanti untuk proses-proses selanjutnya. Oke? Permohonan perdamaian dari pihak Lisa nggak, Pak? Yang jelas kan tadi sudah ada. Jadi yang karena deadlock tidak ada perdamaian ya maka maju terus. Jadi kita serahkan semua proses-proses ke Bareskrim, kita tinggal mengikuti sampai di mana final perkara ini. Oke? Yang tes DNA di Singapura aja di Singapura. Kenapa? Yang jelas untuk second opini tetap kita jalankan. Makanya nanti kita ikutin aja proses selanjutnya nanti di Bareskrim ya. Oke? Tentu undangan mediasi yang disampaikan Bareskrim kami sangat hormatin. Namun demikian teman-teman media dan publik harus tahu bahwa Pak Ridwan Kamil lebih menghormati proses hukum yang saat ini berlangsung di Bareskrim terkait dengan laporan Pak Ridwan Kamil. Dan Pak Ridwan Kamil sekali lagi kami nyatakan beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jerah kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Gagalnya mediasi membuat kedua pihak masih menunggu proses gelar perkara oleh penyidik Bareskrim. Kuasa hukum RK menyampaikan keinginan RK agar proses ini bisa memberikan efek jerah bagi pelaku. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Jemi Jasin, Zulkarnaen, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Brigadir Esoreli tidak menduga bahwa istrinya tega membunuh anaknya. Pemakaman almarhum sudah diselenggarakan secara militer dan pihak keluarga meminta polisi dapat menghukum pelaku seadil-adilnya. Pihak keluarga almarhum Brigadir Esko Faskareli tidak menyangka istrinya akan tega membunuh suaminya. Ayah korban Samsul Herawadi tidak menaruh kecurigaan kepada istrinya, yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Pasalnya, anak dan menantunya kerap curhat kepada dirinya, khususnya cerita perekonomian keluarga. Pihaknya berharap kepolisian mengembangkan kasus terhadap orang-orang yang terlibat dalam aksi pembunuhan. Keluarga juga meminta pelaku diberikan hukuman seberat-beratnya. Resiko berkeluarga anak, pahit manis resiko keluarga itu pasti. Saya tidak berhak mencampuri urusan keluarga kalian. Silakan bina keluarga kalian. Sepahit apapun, seberat apapun masalah, kalau kita dihadapi dengan tenang di keluarga akan selesai, saya bilang. Seringan apapun masalah, kalaupun dihadapi dengan tidak baik, saya rasa tidak akan selesai, saya gitu kan. Memang setiap ngeluh, dua-duanya ngeluh, jadi sering curhat, Pak. Sering curhat, cuma ya kadang kebanyakan. Gudang karpet yang berada di Jalan Agung Karya, Sunter, Jakarta Utara terbakar. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar berada di dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 18 unit mobil damkar dengan 80 personil. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang merembet ke karpet di dalam gudang.
Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Seorang anak di Ponorogo, Jawa Timur tega membunuh ayah dan ibu kandungnya di dalam rumahnya. Pelaku diduga depresi berat lantaran mengaku dirinya membunuh 2 ular besar. Warga desa Pomahan, Kecamatan Pulung, Ponorogo gempar dengan tewasnya pasangan suami istri Kaseno dan Sarilah di dalam rumahnya. Polisi yang datang ke lokasi meringkus Sukar, anak korban yang diduga menghabisi nyawa kedua orang tuanya tersebut. Diduga pembunuhan ini terjadi siang hari dan baru terungkap saat saudara yang berkunjung dilarang masuk oleh terduga pelaku. Karena curiga, saudara korban bersama ketua RT dan warga mendatangi rumah dan menemukan jasad korban di tempat tidur ditutupi selimut serta luka di kepala. Sudar itu begitu lihat sudah ditutup dengan selimut, dia lari pulang, terus bilang saya bilang Pak Bayan, terus lihat-lihat semua di situ, ternyata sudah nggak ada. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara menduga korban dibunuh berurutan menggunakan benda tumpul. Terduga pelaku juga diduga depresi berat lantaran mengaku membunuh 2 ular besar. Diduga pelakunya adalah saudara Sukar. Umur 30 tahun, saat ini anak kandung, saat ini mengalami gangguan jiwa. Motifnya mungkin tidak ada, membunuh ular. Pengakuan daripada tersangka, dia membunuh ular besar. Jasad korban dibawa ke RSUD Harjono, Ponorogo. Sementara terduga pelaku diperiksa di Polres Ponorogo termasuk pemeriksaan kejiwaan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, diiming-imingi gaji puluhan juta, seorang wanita muda asal Sukabumi, Jawa Barat diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Cina. Korban ini mengaku disekap dan mendapatkan kekerasan seksual. Sungguh pilu nasib yang dialami RR, wanita muda berusia 23 tahun asal Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Berniat memperbaiki ekonomi dengan bekerja di luar negeri, RR diduga terjebak dalam sindikat perdagangan manusia internasional di Tiongkok. Melalui kenalannya di media sosial, RR diiming-imingi gaji puluhan juta rupiah. Namun ia justru diduga dijual ke Cina dan kerap disekap serta mendapat kekerasan seksual. Gaji kayak 15-30 juta. Jadi Rani kan mau, zaman sekarang kan susah nyari kerja ya, gitu. Terus kan kirain betul kerja, ternyata malah kayak gini. Dia mendapat kekerasan seperti seksual gitu. Kalau Rani gak nurut atau gak ngikutin permintaan dia, Rani selalu diancam dimatikan wifi-nya. Kalau gak Rani gak dibolehkan pulang ke Indonesia. Terus dia bilang, saya akan membuat hidup Anda menderita. Kita terima kabar tuh bulan Agustus Reni sudah berada di Guangzhou, Cina. Reni menceritakan juga ya kan, kondisi di Guangzhou itu seperti apa. Itu karena pihak Cina itu tuh Reni pernah bercerita udah membeli gitu. Saya udah beli kamu gitu. Reni tuh di situ baru ada rasa ketakutan gitu, sampai terjadilah seperti itu gitu. Jangka waktu kalau misalkan menolak ajakan seperti itu tuh, maka ada sesuatu ancaman lagi sampai Reni itu selalu ketakutan. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah dan memulangkan korban yang merupakan tulang punggung keluarga untuk kembali ke tanah air. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.